Terakhir yang kelima ya. Ya, Yang kelima tentang kiamat. Stephen Hawking dari Amerika menyatakan tanda-tanda kiamat di langit sudah nampak adanya terowongan hitam yang menghadap kepada matahari. Terowongan hitam itu dia disebut dengan black hole. Black itu hitam, hole terowongan. Jadi karena bintang neutron itu warnanya hitam, di tengahnya dapat ada terowongan hitam. Menurut ilmu fisika, bintang yang sudah terlalu tua, maka dia akan memakan dirinya sendiri. Maka dalam dirinya terdapat terowongan karena dia memakan dirinya sendiri, ditarik oleh gravitasi intinya. Jadi dia bukan hanya memakan dirinya sendiri, juga memakan bintang-bintang lain yang berdekatan dengannya. Yang sangat mengerikan sekarang, mulut dari terowongan hitam itu menghadap kepada matahari kita. Sedangkan bintang neutron itu sangat besar, matahari kita kecil. Ada kemungkinan bahwa terowongan hitam itu akan menarik, akan menghisap matahari kita. Karena matahari itu juga merupakan salah satu bintang. Jadi bintang yang terdekat kepada bumi adalah matahari. Banyak bintang-bintang yang lain juga matahari yang mempunyai planet-planet yang mirip dengan bumi kita. Nah, apabila saat nantinya matahari kita ditelan oleh terowongan hitam itu berarti kiamatlah hancur alam semesta. Walaupun itu diungkapkan oleh Stephen Hawking, seorang yang ateis, akan tetapi ada isyarat di dalam Al-Quran. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, itulah saatnya kiamat. Sekarang tugas dari Raihan, coba baca ayatnya beserta terjemahannya. Surat Izaz Samsu Kuwirat, surat At-Takwir. Surat yang keberapa itu? Surat At-Takwir. Takwir itu artinya bergulung-gulung. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan. Surat At-Takwir, ayatnya ayat 1 sampai ayat berapa? 29. Sampai 29 ayat. Dan kemudian surat yang keberapa itu surat At-Takwir? 81. 81 ya? Surat At-Takwir. Baca ayatnya dengan nada yang bagus dan kemudian baca terjemahannya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'attilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, apabila lautan dipanaskan, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya, kerana dosa apa dia dibunuh, apabila lembaran-lembaran atau catatan amal telah dibuka lebar-lebar, apabila langit dilenyapkan, apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan dan kedudukan di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Temanmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dia Muhammad bukanlah seseorang yang kikir enggan untuk menerangkan yang gaib. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus, kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dia kehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Itu dia. Nah, terakhir kita membaca buku The Choice. Halaman 52, 53 ada namanya Combat Kit. Coba cari. Combat Kit, ketemu apa tidak? 52 atau 53 ada bacanya Combat Kit. Combat itu artinya senjata, kit itu senjata, combat itu perang. Coba lihat daftar isi. Combat kit di halaman berapa? Atau 152 apa 52? Combat kit, senjata perang. Jadi Ahmad Deedat memberikan ini senjata untuk perang melawan orang-orang yang merendahkan atau menghinakan Al-Quran. Ada namanya Combat Kit. Ketemu? Belum? Tidak. Combat Kit. Jadi buku The Choice ini adalah hasil dari perdebatan Ahmad Deedat dengan 32 orang pendeta dan pastor di Eropa. Jadi kesimpulan dari debatnya itu, karena sangat indah, sangat bagus, sayang kalau dibiarkan begitu saja, maka dikumpulkanlah ke dalam satu buku. Ketika dia telah menjadi buku, maka dia menjadi senjata bagi orang lain yang mau membaca buku itu. Aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Ketika seorang dokter Indonesia pergi ke Australia, ketemu dengan buku itu di perpustakaan Australia. Dia baca. Setelah dia selesai dapat gelar dokter, bukan doktor ya, dokter di Australia, dia bawa ke Indonesia, dia terjemahkan. Dokter itulah menerjemahkan buku The Choice ini dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ketemu Combat Kit? Belum, Ustaz. Belum. Coba halaman 52 ada enggak? Enggak ketemu Combat Kit. 52. Itu apa? Yesus hanya untuk bangsa Yahudi. Oh. Atau halaman 152. Coba lihat. 152 ketemu enggak? Ada Combat Kit. 152. Enggak juga. Enggak.
Begini saja. Coba bacakan daftar isi dari lembar pertama sampai lembar kedua. Dibacakan. Maksudnya supaya kita tahu apa saja isi buku apa ini. Buku The Choice. Apa aja isinya? Satu. Bab pertama, pertemuan besar pertamaku. Yang pertama, Paus dan Kissinger. Kissinger. Yang kedua, angka keberuntungan 13. Yang ketiga, mengapa tidak ada. Yang keempat, tidak ada nama itu. Yang kelima, apakah ramalan tersebut. Yang keenam, Nabi seperti Musa. Ketujuh, ketiga, ketidakpastian. Bab yang kedua, 8 argumen yang tak terbantah. 8 argumen itu maksudnya 8 kesamaan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, tapi tidak ada kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa tidak ada kesamaan, tapi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ada 8 kesamaan. Lanjut baca daftar isi. Yang ketiga, bukti lebih lanjut. Ismail anak pertama, bangsa Arab dan Yahudi, firman dalam mulut, kesaksian orang-orang yang beriman, Nabi yang ummi, peringatan penting. Bab keempat, perjanjian baru juga membenarkan 27. Baptis bertentangan dengan Yesus, tidak 3 pertanyaan. Nabi itu ujian pahit yang teragung, marilah kita bermusyawarah bersama-sama. Bagian 2, Muhammad pengganti alamiah Kristus. Bab pertamanya, utusan terakhir, berbagai segi suksesi menurut sejarah, standar Allah, mengapa menurut anggapan, bahkan para uskup ragu. Tuhan memilih Yesus, Mustafa, orang pilihan, umat pilihan, pengganti orang-orang Yahudi, peringatan terakhir. Bab keduanya dalam firman Tuhan, yaitu satu saja ramalan penuh, hasilkan buktimu di tanah Fir'aun, Al-Mauzi, sang penghibur. Yesus hanya untuk bangsa Yahudi, bukan untuk anjing-anjing, tidak ada agama baru. Yang bab ketiga, Muhammad adalah Parakletos. Yang bab pertamanya, bahasa Yesus, pneuma, hantu atau roh. Holy Spirit adalah nabi suci. Muhammad adalah yang lain, hidup dalam ajaran-ajarannya. Kedatangan penghibur yang terkondisi. Bab keempat, penunjuk total, banyak dan seluruh, tidak ada solusi dari Roh Kudus. Nasihat yang bijaksana, Amerika gagal dengan larangan. Kritik terhadap pahlawan, tidak tanpa sebuah sistem masalah kelebihan wanita. Itu Amerika gagal dengan larangan minuman keras, larangan LGBT. Itu gagal Amerika. Lanjut. New York sebagai sebuah contoh satu-satunya pemecahan, batasi dan atur poligami. Bab kelima, memenuhi ramalan, fungsi hanya sementara, tantangan Al-Quran, Islam akan menang, konsep keajaiban, tanggapan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, apa perkataan para Talmudis. Bab keenam, hukum seekstremisan atau sifat ekstrim yang salah. Ekstremisan yang dikutuk, tidak ada yang berasal dari dirinya sendiri. Trilema 40. Kebijaksanaan dari kecil. Bab tiganya, Muhammad manusia paling agung, lelaki teragung. Bab pertamanya, pilihan semua orang. Bagaimana topik ini muncul? Kecewaan yang berulang-ulang, Amerika tidak berbeda. Perasaan rendah hati dan takut yang paling berpengaruh. Paul, pendiri agama Kristen, tak seorang sebentar ya. Pendiri